Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazaul mu'minin wal amilin. Balasan orang-orang yang beriman dan beramal. Maksudnya mengamalkan iman. Amalan-amalan atas dasar iman baru di situ namanya amal soleh. Amal soleh. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Basyir, beri kabar gembira. Siapa orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka akan mendapatkan surga. Surga. Yang bagaimana surganya? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Ketika mereka diberi rizki dari buah yang ada di dalam surga, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna Aduh, min qablu. Ini mah rezeki yang dulu kita diberikan waktu di dunia. hmm, kenapa? Utubihi mutasyabiha. Mereka memang diberikan buah-buahan yang sama. Apalagi walahum fiha azwaj. Mereka punya pasangan-pasangan mutahharoh yang bersih, tak pernah datang bulan. Wahum fiha khalidun. Dan di sana kekal. Al-i'rab mutasyabiha mansub alal hal minadh dhamir fi bihi. Mutasyabiha kedudukan i'rabnya hal. Hal menunjukkan keadaan. Yang punya keadaan siapa? Itu dhamir bihi, hi, ya. Wal amil fihi wa utu. Hal harus ada amil. Amilnya yaitu utuh. Ai yusbihu ba'duhu ba'don fil manzur. Artinya mereka diberi buah-buahan yang sama antara buah di surga dan di dunia fil manzur. Cuma luarnya saja. Luarnya. Di sana ada salak. Oh, kita kenal salak. Ada duren, ada nangka, ada semangka. Itu. Dalam pandangan mata saja sama. Wa yaktalifu fit ta'mi. Rasa beda. Rasa beda maksudnya bukan ada salak rasa duren itu bukan. Durennya sama, nikmatnya yang berbeda. Nikmatnya yang berbeda itu yaktalifu fit ta'mi. Walahum fiha azwaj. Mereka juga punya pasangan. Azwaj mubtada muakhar. Lahum ya. Wa khobar muqaddam. Lahum khobar muqaddam. Azwaj mubtada muakhar. Mutahharah naat lil azwaj. Mutahharah itu sifat bagi azwaj. Jadi pasangan atau istri-istri yang suci. Wa mutahharah fil lughah ajma min tahirah wa ablagh. Mutahharah itu maknanya lebih tinggi dari sekedar suci.
dan lebih baligh, sama lebih tinggi. Kalau tohiroh suci, kalau mutoharoh eh, disucikan, bisa maknanya lebih suci, bisa namanya kualitas sucinya maksimal. Wahum fiha khalidun hum mubtada khalidun khobar. Wazarfu mulgho. Zorofnya pihak mulgho diabaikan. Wa yajuzu fi ghairil Qur'an nasab khalidin alal hal. Iya. Wahum fiha khalidun. Bisa juga ada yang baca khalidin. Jadi hal. Wasabab fi tankiri jannat wa ta'riful anhar. Kata jannat dalam ayat tu nakiroh. Nakiroh artinya indefinitif. Sementara anhar tu ma'rifah definitif. Annal jannah ismun lidaris sawab kulliha. Surga itu adalah nama. Nama apa? Nama tempat. Tempat apa? Tempat balasan pahala. Semuanya. Pahala apa saja. Wahia mustamilah ala jinan kathirah. Jannah itu mencakup surga-surga yang banyak dan bertingkat. Ala hasabi istihqaqatil amilin. Sesuai dengan keberhakan orang-orang yang beramal. Maksudnya sesuai dengan amal. Ada kelas. Kita hotel aja ada kelas. Kelas satu, kelas 2. Ya. Likulli tabaqah minhum jannat min tilkal jinan. Pada setiap level surga ada surga-surga lain lagi. Setiap tingkat ada lokal lokal kelas. Terus tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Paling tinggi surga Firdaus. Tuh, paling tinggi. Wa amma ta'riful anhar, adapun kata anhar dimakrifahkan, fali anna iradul jins, maksudnya adalah menampilkan jenis sungai. Kama taqul li fulan bustan fihil ma al jari watin wal aidab dan seterusnya. Seperti engkau bilang, si fulan punya kebun. Kebun itu di sana ada air mengalir, ada pohon tin, pohon anggur, ada berbagai macam, coba diangkat Pak. Ada berbagai macam alwan, mm, buah-buahan. Watusiru ilal ajnas allati fi ilmil mukhatab. Dan al-anharnya itu makrifah memberi isyarat kepada jenis sungai yang diketahui oleh lawan bicara mukhatab. Al-Quran lawan bicaranya ya kita. Maka ketika disebut sungai, terbayang sungai. Awil murad anharuha. Yang dimaksud anhar pakai al, maksudnya sungai-sungainya. Nya kembali ke surga. Fa'uwidot ta'rif bilam min ta'rifil idhofah. Maka tadinya sungai-sungai surga, bukan sungai-sungai Mahakam. Sungai-sungai di Sumatera, bukan. Sungai-sungai surga. Surganya diganti. Pakai lam. Jadi al-anhar. Tuh, al-anhar.
Kakaulihi wasta'ala ra'su syaiba. Artinya li'annahu yusharu bilam ilal anhar al-mazkura fi qawlihi ta'ala fiha anharum mimma ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'muhu. Kembali boleh dirinci. Ayat yang berbunyi wasta'ala ra'su syaiba. Tadinya ista'ala syaibur roksi gitu. Ya, sama tadi dengan tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtiha anharul jannah. Sungai-sungai. Itu maksudnya. Iya. Ayat lain menyebutkan yang di mana kata sungai nakiro. Fiha anharun. Tuh, di dalam surga ada sungai-sungai. Mimma isinya air. Air apa? Asin. Asin-asin artinya. Iya, kenapa? Wan harun Ini lebih dan lebih. sungai-sungai isinya susu. Sungai susu. Rasanya tidak berubah. Nggak ada istilah basi. Nanti tanya itu Pak Jamal. Susunya udah manis apa belum gitu. Dia mau udah pernah ke sana. Mimpi. Oh. Bercanda. Ya, berikut al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Wabashir artinya akhbir, kasih kabar. Siapa? Alladzina amanu. Artinya sodaku billah, yang membenarkan Allah, mengimani Allah. Wa amilus solihat, melakukan amal soleh, yang mana? Minal furud wan nawafil, baik yang fardu maupun yang sunnah. Anna ay bi anna. Jannat hadaik, kebun-kebun. Zati syajar, yang mempunyai pohon. Kebun bukan kebun kosong. Ada kebun pohonnya. Wa masakin, tempat tinggal. Wahia darul khulud lil mu'minin. Itu tempat tinggal yang kekal bagi orang beriman. Dan menariknya di sana nggak ada aki-aki, nggak ada nenek-nenek. Tuh udah kekal, masih terus muda. Wasumiat jannah. Itu dia yang namanya surga. Surga mah arti mateng, arti mentahnya kebun. Ada kebun nggak ada pohon, pasti ada pohon. Ada kebun nggak ada sungai yang ada dalam pikiran kita. Pengen ada sungainya. Itu dipenuhi oleh Allah. Angan-angan kita yang tinggi waktu hidup di dunia. Nanti di surga. Jannah pada mulanya bukan kebun. Jannah artinya tertutup. Sama dengan majnun. Gila. Itu sama kata dasarnya. Gila itu kenapa? Tertutup. Apanya akalnya, pikirannya. Tertutup sama apa? Sama nafsu. Akhirnya kata lain gila itu disebut hilang akal. Karena ketutup tebal. Ya, hilang rasa malu. Malu itu adalah puncak akal tertinggi yang berbasis iman. Maka indikator iman itu malu. Lalu Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Kalau sudah tidak malu lagi, berbuat kemungkaran, kekejian, pelanggaran, ya identik, namanya nggak iman. Kalau punya iman mah,
Nggak mungkin dia berzinah, mencuri, apalagi korupsi, curang, bohong. Itu udah apa namanya indikator indikator tidak beriman. Li'annaha nih disebut surga nih dia. Li'annaha tujinnu man fiha. Sebab kebun disebut surga, surga jannah artinya menutup karena surga yaitu kebun menutup menutup orang yang ada di dalam kebun itu. Coba lihat ke kebun raya. Tuh ketutup pandangan. Kalau kita naik helikopter di atas, gelap. Sinar matahari juga terhalang. Dedaunan, pepohonan, ya, yang rindang, ya, ya, ai tasturuhu bisa jariha. Tuh, tasturuhu artinya menutupnya dengan pohon. Iya, kebayang. Oke. Eh, tajri min tahtiha ay tahta asjariha. Mengalir di bawah pepohonan dan di bawah istana. Apaan? Sungai. Fir'aun tuh menghayal. Aku juga bisa bikin surga. Nggak usah di akhirat. Aku Tuhan. Tuh di bawah istananya mengalir 4 cabang sungai Nil. Dibikin sama dia. Itu udah kayak apa ya? Maksudnya udah kayak diatur oleh Allah. Sebab Nabi Musa bayi dibuang tuh. Jadi lewat belakang rumahnya itu sungai. Cabang sungai. Coba kalau dia nggak bikinin. Ya, kan udah semua diatur oleh Allah. Ya, diurus namanya itu. Al-anhar al-miyah fiha. Maksudnya anhar maksudnya air. Air yang ada di dalam sungai. Jadi kan kata tajri mengalir. Yang mengalir kan airnya, bukan sungainya. Itu namanya majaz mursal. Alaqohnya mahaliyah. Iya. Kullama ruziku minha min thamarah. Ketika diberi rizki, ut'imu diberi makanan, hidangan. Mintil kal jannat dari kebun itu. Ruzikna min qablu. Ay qablahu fil jannah litasyabuhi thimariha. Wah, ini mah dulu yang waktu kita di dunia. Karena apa? Karena serupa buahnya. Jenisnya serupa. Jenisnya serupa. Salak, sono salak. Mangka, mangka. Nangka, nangka. Duku, lengkeng, apel. Gitu. Ya. Oke. Wa utubihi mutasyabiha yusbihu ba'duhu ba'da launan wa yaktalifu ta'man. Maksudnya serupa satu sama lain antara yang di dunia dengan yang di surga serupa, cuma warna, bentuk luar, beda rasa, rasanya beda. Beda dimaksud ya salak rasa salak, nangka rasa nangka, durian rasa cuma beda dimaksud kualitas, kualitas rasa, kualitas nikmat. Kita juga masih di dunia antara buah-buah dunia, durian parung sama durian montong. Tuh, duriannya mah sama. Rasa sama apa beda? Beda. Kalau nggak percaya, ya silahkan bawa ke Pak Jamal. Nanti kita tes Pak Jamal punya lidah surga apa enggak gitu. Iya, ruzikna min qablu ay qablahu fil jannah litasabu istibaru.
Wa utubihi mutasabiha yusbihu ba'duhu ba'do launan wa telefuan walahum fiha azwaj minal hur wa ghairiha. Ya, mereka punya pasangan. Pasangannya itu hur. Hur itu bidadari, bidadara. Paham maksudnya? Jadi kadang-kadang ibu protes, bapak dapat bidadari, ibu dapat nggak bidadara? Ini dia dalilnya. Hur, hur itu lil muzakkar wal muannas. Kalau bapak berarti dapat yang perempuan namanya bidadari. Kalau yang ibu-ibu dapat juga laki-laki namanya bidadara. Jangan diterusin nanyanya. Lah nanti yang di dunia gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Udah berantem apa enggak? Ah, itu udah bukan wilayah tanya. Ya, kalau memang penasaran, udah tunggu aja sampai ketemu di sono. Gitu kurang lebih. Ya, mutahharah minal haidi wal busok wasairil akzar. Suci maksudnya suci dari menstruasi, nggak pernah men. Suci dari apa? Nggak pernah beludah, busok ludah, ya. Dan semua hal-hal yang kotor. Kalau diterusin boleh juga. Kentut, udah nggak kentut lagi. Buang air aja enggak, tuh gitu. Apalagi batuk-batuk. Ah, ada beda dari pilek. Sono mah nggak ada COVID, ya. Itu namanya apa namanya lahum fiha mutahharah. Wahum fiha khalidun makisuna abadan. Tinggal di sana abadan selamanya. La yaftauna wala yakhrujun. Nggak keluar-keluar. Surga terus. Wal khulud al baqo. Khulud artinya kekal. Cuma secara teologis beda tuh. Khalid sama baqo. Khalidina fiha sama baqo. Kalau baqo kekal tak bermula. Kalau khalidin yang dipakai di ayat surga itu kekal tapi bermula. Iya. Wa minhu jannatul khuldi. Iya. Di antaranya khalidin ada surga yaitu di mana kita kekal di dalamnya. Diangkat Pak Jamal. Munasabah. Yaqidul Quran adatan adata eh, adatan muqarinatin bainal asya al mutadaddah. Al-Quran menggabung, mengikat kebiasaan yang berkaitan antara beberapa sesuatu yang berlawanan. Falamma dzakarallahu jaza'al kafirin wal usad, ketika Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir dan yang maksiat. Arda fazalika bibayan jazail mu'minin al-atqiya al-athar. Maka kemudian diiringi dengan menjelaskan balasan orang beriman yang takwa dan bersih. Liuzhiral farqo. Maksudnya apa? Untuk menampakkan perbedaan antara dua kelompok. Waliyakuna dzalika ad'a lil ibrah wal izah. Agar hal itu menjadi lebih tegas buat kita mengambil pelajaran dan nasihat. Wal imtisal dan mencontoh min muqaranatil ahwal, perbedaan keadaan yang dibandingkan. Emang begitu. Itu bagian dari karakteristik Al-Quran. Cerita orang beriman, terus cerita orang kafir. Cerita surga, terus cerita neraka.
Innal abrara lafi na'im tuh. Orang-orang baik berada di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang durhaka di neraka. Raja 6. Gitu terus. Ya. At-tafsir wal bayan. Eh, Bashir ya Muhammad anta wa warasatuka minal ulama, yakni al-mu'minin al-muttaqin. Bashir, beri kabar gembira lah wahai Muhammad dan ahli warismu para ulama. Ulama kan ahli waris Nabi, ya, warasatul anbiya, ulama. Yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu billah, yaitu para ulama. Ulama secara harfiah kan para sarjana. Tidak semua sarjana, tapi sarjana yang iman kepada Allah. Berikutnya, wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Solihat al-hasanat. Kenapa? Kabar gembira. Annalahum hadaiq. Mereka nanti dikasih kebun-kebun, taman, zati asjar wa masakin, berisi pepohonan dan tempat tinggal. Tajri min tahti kusuriha, tempat tinggalnya istana. Di bawah istananya ada sungai-sungai mengalir. Ya, sungai-sungai surga. Wa fiha ma tastahihil anfus. Di dalam surga ada apa saja yang pernah baru dipengenin, diinginkan oleh jiwa. Wataladzul ayun, indah dipandang. Wa fiha kama warada fi sahihain, di dalam surga seperti diterangkan dalam dua hadis sahih, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Begitu indahnya, betapapun Al-Quran sudah memberikan cuplikan singkat keindahan, kelezatan, kebahagiaan, tapi Nabi ketika pulang dari Mi'raj yang diperlihatkan surga itu, ditanya dia, kayak apa surga? Ini dia jawabannya. Mala ainun ro'at. Pokoknya nggak pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah terlintas di hati manusia manapun. Wa huwa makna qoulihi ta'ala, itulah makna ayat yang berbunyi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Siapapun tak tahu apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari pandangan yang menyenangkan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dulu waktu di dunia selalu mereka lakukan. Amin, mudah-mudahan ya, Masya Allah. Bukan ketemu Pak Jamal di Zoom aja. Kita ketemu nanti dia di sana. Kita mampir di rumahnya Pak Jamal. Belakangnya ada sungai mengalir. Nanti dapat satu orang bidadarinya 40. Wah, lo. Saya nggak tahu dah. Ibu-ibu dapat bidadaranya berapa. Oh, udah apa makna yang nggak bisa dibayangkan gitu kurang lebih. Fihal arzak ada imah, ada rizki yang nggak usah beli, nggak ada istilah kehabisan.
Pagi udah siap, tinggal makan. Siang udah siap, tinggal makan. Sore udah siap, tinggal masak. Tinggal makan. Nggak ada kerjaan masak. Itu menginformasikan kental bahwa sana balasan. Bala, balasan kan. Jadi nggak ada kerja. Wasimar asyahiyah, buah-buahan. Syahiyah yang membangkitkan selera. Meja ini satu meja duren. Nggak ada kenyang. Ya, nggak ada buang air ke belakang. Maka di rumah-rumah surga nggak ada WC, Bu. Ah, WC mah di sini. Pindah ke meja itu. Pindah ke meja sana. Itu kerjaan. Ya, ya. Kulama udah syahiyah membangkitkan selera mutanawiyah macam-macam. Macam ah. Kullama quddimat lahum samratun minha, ketika satu jenis buah disajikan kepada ahli surga fi awalin nahar wa akhirihi, baik di awal siang maupun di akhirnya, qalu muta'ajjibin, mereka pada berkata dengan penuh takjub, hadhihi thamrah kallati ruziknaha fid dunya, ini buah-buahan seperti dulu di dunia kita diberikan ini juga. Faidza akaluha wajadu laha ta'man ghaira ta'mil mu'tad. Tapi kemudian ketika dicicipi, ketika dimakan, mereka merasakan bukan rasa yang biasa mereka alami waktu di dunia. Wa adraku annaha tusbihu simarad dunya fil manzar wasyakli wal jinsi faqat. Baru mereka berkesimpulan serupa dengan buah-buahan di dunia, hanya bentuk, pandangan mata, dan jenis. Salak bentuknya kayak begitu. Ya, duren bentuknya kayak begitu. Nangka bentuknya kayak begitu. Semua buah-buahan bentuknya saja menurut pandangan mata. Wa takhtalifu fi dzauq, beda rasa. Beda rasa. Wal hajem. Hajem itu gede kecilnya. Di sini apa itu salak sekepel, paling gede sekepelan Pak Jamal atau Pak Topik. Pak Topik tuh kepelannya gede. Ya sapi aja sekali tonjok udah roboh. Faya mimma lam yarauhu abadan. Ya, maka terkait bentuk rasa, bentuk tak pernah dia lihat sebelumnya dan selamanya. Rasa juga. Bentuk maksudnya besar kecil. Kalau Ibnu Abbas, laisa fid dunya minal jannah syai' illal asma. Kata Ibnu Abbas, di dunia tak ada satupun buah-buah surga kecuali nama doang. Kita kebayang insya Allah ya. Dihidangkan buah, mereka pada berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini sama sama di dunia. Tapi kemudian hubungannya dengan eh, apa namanya? Ibnu Abbas tuh. Saya izin sebentar. Ya, paham. Jadi namanya sama, rupa lahiriahnya sama. Kalau besar kecilnya beda, apalagi rasanya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Wakalat Tobari, Imam Tobari berkata, ulat takwilat takwil man qala. Bukan ula, aula. Takwil yang paling baik benar adalah yang berkata wa utubihi mutasyabiha fil laun wal manzor.
Kami diberi buah yang sama, cuma warna dan pandangan. Ngelihat ya, wa mukhtalif. Wa mukhtalif. Rasa berbeda. Yani bidzalika istibah samarul jannah wa samarul dunya fil manzor. Yaitu keserupaan buah surga dan buah dunia hanya dalam pandangan. Walaun. Pandangan maksudnya rupa-rupanya gitu. Warna. Salak warnanya begitu, di sana juga begitu, itu maksudnya. Mukhtalifan fit ta'mi wa dzauq. Beda rasa. Iya, rasanya beda. Ya, berikutnya Pak Jamal. Wa minal umuril ghaibiyah allati nu'minu biha, perkara gaib yang kita imani, kama akhbarallahu, seperti diinformasikan Allah, anna fil jannah lil mu'minin zaujat minal huril ain. Apa berita gaib yang lain? Bahwa orang beriman nanti akan mendapatkan istri-istri. Zaujat sebenarnya bukan istri, pasangan. Minal huril ain, yaitu bidadari. Maksurat fil khiyam. Maksurat nggak pernah keluar rumah, di kemah. Begini Bapak Ibu, bagian dari budaya Arab yang ketat terhadap ajaran Islam. Rumah gede, ada satu kamar khusus buat bapak sama ibu saja, suami istri. Tidak boleh satupun ada yang masuk. Itu disebut maksurat. Boleh diartikan istana, boleh diartikan hanya terbatas orang yang bisa masuk. Maka dulu ada cerita orang baik dituduh tidak baik, dikejar-kejar sama polisi. Kayak sekarang lah, ya. Orang yang lapor baik, malah dia yang ditangkap. Yang nggak baiknya enak berkeliaran. Itu persis suasana begitu dulu di zaman Abbasiyah atau Umayyah. Lari-lari kencang dikejar. Ada orang di depan rumahnya lagi duduk, dia nolong. Sini, 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 masuk, masuk, masuk sini. Masuk diselamatkan. Masuk kemana? Tuh, selamat ke ruang yang khusus tadi, kamar khusus. Maka tentara masuk semua nggak berani ke situ. Selamat nggak? Selamat. Maka nanti di surga, tuh nih di sini. Maksurat, bidadara, bidadari. Bidadari dulu dah, bidadari belakangan ya. Bidadari digambarkan oleh Allah saking terpeliharanya, bersihnya. Itu maksurat disebut. Ya, ini mana maksurat fil khiyam. Dia ya bahasa dikurung mah nggak enak juga ya. Dikurung fil khiyam, di kemah. Kemah sekarang udah jadi tren. Namanya glamping. Kayak gitu kurang lebih luar biasa. Glamping dalamnya udah kayak hotel bintang 5, ya. Lam yatmishunna insun qablahum, tak pernah disentuh oleh siapapun. Di sini disebut manusia karena ikutin pikiran manusia. Walajan, belum pernah disentuh sama jin. Mutahharat, suci. Minal akdar, dari berbagai macam kotoran. Wal adnas, juga sama kotoran. Al munaffiroh, yang membuat kita ngelihatnya lari, nggak pengen. Jadi eh, ya apa yang menjijikkan. Baik hissiyah maupun maknawiyah. Baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Fisiknya udah paripurna, namanya bidadari. Betapapun kita belum pernah ngeliat, tapi dalam pandangan iman, udah lekat.
jadi bagian dari darah daging. Maka ketika ada perempuan cantik, oh kita serupakan dengan bidadari. Bidadarinya aja belum melihat, ya, kayak bidadari. Udah jadi simbol kecantikan, ya. Apa itu bersih dari kotor? Kal haid, haid nipas enggak. Jadi udah nggak ada nipas, iya, nggak ada haid, nggak ada haid berarti nggak ada nipas, ya atau tidak? Tuh, wal hadas minal baul wal ghaid, nggak buang air kecil atau besar. What, apa itu? Ini salah sidahnya. Tanakhum, awil busok nggak bludah, ya. Nggak ada yang batuk-batuk, nggak ada yang pilek. Wasyururin nafsi wal hawa. Nafsu-nafsu keinginan yang jahat nggak ada. Rawah Muslim anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan hadis. Nabi bersabda, "Inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun." Ahli surga makan minum. Walah, apa itu? Yatfulun wala yabulun. Fulut. Tidak beludah, tidak pipis. Wala yatakawatun, tidak buang air besar. Wala yatamakhatun. Nah, saya nggak tahu nih. Nah, sekitar itulah. Tamak. Mungkin kentut kali ini. Qalu fama balut ta'am. Maka sahabat bertanya ketika Nabi bersabda kayak begitu. Bagaimana terkait dengan asupan makanan? Qala jusa. Dia ibarat buih. Warash. Karasil miski. Dan wangi seperti minyak misik. Wa yulhimun tasbih wa tahmid. Bukan yulhimun, yulhamun. Ya, diilhami dengan tasbih dan tahmid. Kama kama tulhimunan nafsa. Ya, seperti halnya juga mereka diilhami dengan keinginan. Paham itu ilham? Wahyu sama ilham sama-sama arti harfiahnya pengajaran cepat. Tuh. Ilham gambaran pengajaran cepat bagaimana? Dari kata alhama yulhimu ilham. Pada mulanya artinya ketelan. Bapak Ibu makan rambutan. Ada yang secara sengaja mau nelen bijinya. Gak ada. Ketelan itu ilham namanya. Secara spontanitas Allah memunculkan keinginan ketika melihat kenikmatan yang ada di surga. Padahal itu juga menjadi sejalan dengan bahwa kita nggak pernah kenyang di sana. Duren udah habis dua. Eh, ngelihat itu pengen. Itu udah habis. Ngelihat itu pengen. Itu spontan itu. Yulhamun, yulhimun. Kayaknya yulhamun, diberi ilham. Lakin warada anna nisa ad-dunya al-mu'minat yakunna yaumal qiyamah afdol bedal huril ain. Tetapi perempuan dunia, maksudnya istri-istri waktu kita di dunia yang beriman, solehah, nanti pada hari kiamat di surga maksudnya, itu jauh lebih cantik, lebih indah ketimbang bidadari. Al-mazkurat fi qawlihi ta'ala inna ansa'nahunna insya'a. Lebih cantik. Kemarin cerita-cerita saja. Ini cocok nih buat ibu-ibu yang udah pada pesimis dapat bidadara apa enggak. Ya,
Bu, mana ibu-ibu pada diem aja. Bu Wasimah, tenang aja, nanti muda lagi di sono. Bu, ya, tuh ini dia tuh enak kita ketemu. Ya, Hmm. ya, itu afdol, lebih cantik, lebih mulia. Kenapa coba? Kita seolah-olah memberikan image puncak kecantikan ada pada bidadari. Terus ditepis oleh narasi ini, kata Mufasir, ini masih hadis kayaknya ya. Boleh jadi aspek rasionya. Mereka bidadari itu cantik, kan dia ndak punya amal. Sementara wanita-wanita dunia yang jadi istri kita, dia menjadi lebih afdol, lebih karena punya amal. Beramal. Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insya'ah. Kami ciptakan mereka sedemikian rupa. Sedemikian rupa udah gambaran kecantikan yang tak bisa dibayangkan. Faja'alnahunna abkaro. Nggak boleh pegang pupunya. Maka Anu. kami jadikan bidadari itu gadis terus. Gadis terus. Nggak pernah melahirkan. Hubungan nggak berhenti-berhenti. Uruban atroba. Seumur. Seba, seusia semuanya. Buat siapa? Li ashabil yamin. Buat golongan kanan. Orang-orang yang beriman. Yang muttaqin. Yang soleh-soleh. Iya, Al-Waqi'ah. Rawat Turmuzi min Ummi Salamah. Imam Turmuzi meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah. Qultu, kata Ummu Salamah. Aku bilang, ya Rasulullah, nisa dunya afdol abil hurul ain. Mana lebih afdol? Istri-istri kita di dunia, istri-istri di dunia atau bidadari? Qala, bal nisa dunya afdol minal huril ain. Tuh, istri-istri di dunia, perempuan dunia lebih afdol ketimbang bidadari. Kafadli Hmm. kafadli apa ini? Az-Zaharah. Oh iya. Kafadli Zaharah alal bitonah. Seperti berbedanya yang zohir dan yang batin. Kultu, ya Rasulullah, wabi mazak. Kenapa begitu? Kata Ummu Salamah. Qala bisolatihim. Tuh dia. Apa yang membedakan bahwa wanita dunia, istri-istri dunia yang solehah itu lebih afdol, yang membuatnya lebih afdol bisolatihin karena sholatnya, wasyamihin puasanya, wa ibadatihin wa ibadatihin doha azza wa jalla. Tuh gitu. Kalau bidadari mah memang diciptakan segitu, dia ada nggak ada beban, nggak ada tugas, nggak ada kewajiban beribadah. Wasabata fi sahih aidan. Ditemukan juga dalam hadis sahih anna likulli rajulin fil jannah zaujatain isnatain. Oke, setiap laki-laki di surga ada dua istri. Qala ulama ihdahunna min nisa'id dunya. Yang satu istrinya waktu di dunia. Wal ukhra min nisa'il jannah. Dan yang satu lagi itu bidadari. Coba diangkat Pak Jamal. Ini pada tidur semua. Ya, Pak Topik tidur nih Enggak, biasanya. lagi dengerin bidadari. Pak Enggak, Pak diangkat Ustadz. dikit Pak. Pak Topik, Saya, jangan saya salah mau ya, lebih tidur. afdol yang di dunia, Pak Saya, Topik. Iya, saya, iya, menyi- iya. Watamtazul jannah Iya, iya, anid iya. dunya. saya menyimak, Pak Ustadz. Du- eh, Surga berbeda dengan dunia bi annaha darul khulud. Yang pertama karena surga itu kekal. Aid dawam wal baqa wal muqsad kuil. Dan kita tinggal lama di sana. Alladzi la badila anhu. Tak ada ganti. Wa huwa tamamus sa'adah. Kebahagiaan paling sempurna. Amalul mukminin. Cita-cita orang beriman. Iya.
Kebahagiaan Fiqhul hayat yang awil tinggi. ahkam. Nih. Tatawalal basyairul qur'aniyatul mufrihatulin nufus. Berentet, beriringan. Kabar-kabar gembira Al-Quran yang menyenangkan jiwa. Al-muharrikalil qulub, menggerakkan hati. Bi'annal jannata darun na'im ad-daim al-muqim. Bahwa surga adalah tempat kembali yang luar biasa nikmat, kekal, langgeng. Hiyal mukhassasa lil mu'minin. Dikhususkan buat orang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal soleh. Wal iman bimujarradihi la yakfi. Iman saja tak cukup membuat seseorang masuk surga. Bal la budda min ayyan dhamma ilaihi ta'ah. Akan tapi dia harus menambahkan iman yang dimiliki dengan ketaatan. Wal amalis soleh. Amala ya. At-ta'ata wal amalas soleh. Amal soleh. Wa na'imul jannah ghairu mahdud. Kenikmatan surga tak terbatas. Bahkan maksudnya tak terbayangkan. Warizquha la yanqati. Rezekinya tak terputus. Wa inna ma'aradallahu ayyuqarriba li'uqulina. Yang digambarkan dalam Al-Quran karena Allah ingin mendekatkan ke pikiran kita. Ma'adda fiha. Apa yang dia siapkan di dalam surga. Bihadil ayah wa ghairiha. Baik dengan ayat ini atau ayat yang lain. Wabima anna tabiatal bashar, oleh karena watak karakter tabiat manusia tata'allaqu adatan bil madiyat, senantiasa terhubung dengan hal-hal yang bersifat material. Agrahumullahu bima tamilu ilaihi nufusuhum, maka Allah mendorong mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh pikiran, hati dan jiwa mereka. Fawadahum bil haqa'iq al madiyah. Kuliahnya nggak pulang-pulang. Maka Allah menjanjikan kita dengan Hmm? fakta-fakta material. Gitu rupanya. Kita luar biasa nih dapat eh, pencerahan. Kenapa surga bersifat material? Nih kalau nggak baca ini nggak tahu. Apa alasannya? Karena kecenderungan manusia kebahagiaannya itu bersifat material. Yaitu punya rumah, punya kebun, punya mobil, punya istri, punya macam-macam. Maka sesuai dengan keinginan dan kecenderungan manusia seperti itu, balasan amal soleh mereka digambarkan seperti itu. Iya. Al-mu'abbar anha fi ayatin ukhra. Hal itu digambarkan dalam ayat yang lain. Biijaz dengan singkat. Fiha mata wa fiha matastahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga ada apa saja yang kalian inginkan, yang diinginkan oleh jiwa kalian, yaitu keindahan pandangan, taladzul a'yun. Mata menjadi melihatnya lezat. Itu kan keindahan pandang. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di sana kekal. Wa yadhallul insan fi alamil akhirah insanan la malakan. Manusia nanti di surga tetap manusia, bukan berubah jadi malaikat. Wa inna ma takunu lizzat. Coba diangkat Pak. Lizatihi al-insaniyah akmal mimma kana fid dunya. Namun substansi kemanusiaannya menjadi lebih sempurna ketimbang saat di dunia. Wa aslam minal munghosot, dan lebih bersih, lebih selamat dari hal-hal yang tidak pantas. Munghosot ya yang menipu. Nggak ada. Cantik, cantik beneran. Bukan cantik tipuan. Oh kita sekarang udah dikepung oleh dunia tipu-tipu. Cantik tipu, jabat tipu, dagang tipu. Banyak palsu, palsu, palsu. Coba diangkat Pak.
Ghasaq. Wa amal amal salihah allati tubawwa'u ashabuhal jinan. Adapun amal soleh yang membuat pelakunya disiapkan surga. Fahiya kullu khairin akarrahu. Yaitu setiap kebaikan yang dia lakukan secara kontinu, ikrar. Oke, terus al-urfu, uruf. Ya, uruf itu dari kata ma'ruf, kebaikan yang dikenal oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, tanpa harus agama. Itu namanya uruf. Ya, artinya substansinya baik. Wasyara juga dikenal oleh syariat. Lalu terus oleh akal, oleh fitrah as-salimah yang sehat. Minha al-mazkur fi awailis surah al-mu'minun. Di antaranya, yaitu yang disebut di awal surat Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yang sholat. Dan sholatnya khusyuk. Nah ini kebaikan. Kebaikan yang sudah dispesifikasikan oleh syariat. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka-mereka yang berpaling dari kesia-siaan, dari main-main. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang mengeluarkan zakat. Itu ahli surga. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim. Kecuali buat istrinya. Au ma malakat aimanuhum. Ini dulu. Atau budak-budaknya. Fa innahum ghairu malumin. Itu tak tercela. Pamanibtaqa wara'a dzalika, siapa yang mencari di luar itu, faulaika humul adun. Sungguh dia melampaui batas. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Termasuk mereka juga yang beriman masuk surga yang menjaga amanah dan janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang senantiasa menjaga sholatnya. Bukan menjaga, saling menjaga. Yuhafidun. Ulaika humul warisun. Itu dia yang akan mendapatkan waris surga. Alladzina yarisunal firdaus, yang mendapat warisan firdaus surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal. Wa khuludul mu'minin fil jannah wa khuludul kufar finnar maknahu fisyara. Kekalnya mukmin di surga, kekalnya kafir di neraka, artinya menurut syara ad-dawam al-abadi, yaitu durasi waktu yang abadi. Ai la yakhrujuna minha. Maksudnya nggak keluar. Wala hiya tafna bihim. Pada saat yang sama mereka tak mati. Yang di neraka kekal, nggak mati. Surga mah nggak usah. Wala hiya tafna bihim fayazuluna bizawaliha. Maka mereka hilang kalau surganya udah hilang. Ya, wa innama hiya hayat abadiyah. Tapi faktanya sebenarnya surga itu adalah kehidupan yang abadi, la nihayatalaha. Tidak ada batas akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Ustaz, saya dulu, Ustaz. Oh, penasaran tuh. Pak tanya jawab Ustaz. Silakan Pak Bu siapa tadi? Bu Hilwani. Ya, Ustaz. Ini Silakan. mumpung masih di sini, masih di akhir ini. Tadi Ustaz bilang, waladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka saling menjaga, Ustaz. Maksudnya apa ya, Ustaz? Yuhafizun itu saling Bagus. menjaga. Iya, sebab pola fiilnya hafazoh. Hmm. Maka maknanya saling. Dalam Hafizu ayat yuhafid. lain disebut bentuknya perintah. Hafizu tuh alas salawati was salatil wusto. Maka maknanya
saling menjagalah kalian. Dalam keluarga ada yang Hmm. belum bangun subuh. Masya Allah, iya, iya. Oh, si A mengingatkan Iya. si B. Si B mengingatkan si A. Itu Hmm. namanya saling. Oh. Mak. Kedua belah pihak lain ya Hmm. kan dia pelakunya dan oh, nah, Masyarakat, iya. sholat maka jaga kita itu as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Hmm. Yang ketiga saling antara pelaku sholat kita dan Allah. Terus tadi ya. Kita sholat Ini ya kedengaran. Allah maka Allah menjaga kita gitu soal Oh iya, iya. Terus tadi Ustaz, di tadi saya memaknai yang tentang buah-buahan itu Ustaz ya, antara sama buahnya antara di dunia dengan di surga, tapi kayak kita umpamanya beda rasa seperti itu Ustaz ya, beda rasa. Kemudian kayaknya jadi relevan Ustaz, umpamanya nih, kita beli beli misalnya kita taruhlah apel gitu Ustaz ya. Apel di pasaran gitu ya. Dengan di toko buah yang bagus, toko buah yang bagus lah yang besar gitu. Sama-sama apelnya. Misalnya pun jenisnya pun kadang-kadang sama ya Ustaz. Tapi rasanya udah beda. Itu di dunia Ustaz ya. Bagaimana di surga? Masya Allah Ustaz ya. oh, jangan diterusin ntar kata Pak Jamal enak tuh kalau Iya. punya istri orang Kasih Madura contoh. sama orang Contoh apelnya, Bu. Bawa kemari. aduh iya iya Bu ya